Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam acara Ciklab AMTA Market Review, Weekly Market Review yang diadakan setiap hari Jumat. Sambil menunggu yang lain, adapun susunan acara hari ini adalah pembukaan oleh saya. Saya akan menyampaikan sedikit ulasan mengenai IHSG, lalu sedikit ulasan karena tadi siang di grup ada diskusi mengenai apakah salah satu saham, nanti sahamnya kita lihat saham apa, kemungkinan akan pullback dulu atau tidak, lalu dijawab oleh Pak Angelo mungkin saja dan sangat mungkin memang. Itu pertama dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Angelo dengan ulasan stock pick AMTA untuk minggu depan yang berdasarkan input daripada ANPA, output dari AMTA, dan menjawab beberapa pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Nah, selanjutnya setelah Pak Angelo, saya akan membawakan menjawab pertanyaan Pak Angelo mengenai kesehatan perusahaan yang sifatnya fundamental. Ya. Mungkin saya akan juga menyampaikannya secara singkat ya untuk kita bahas bersama dan bicara soal kesehatan perusahaan, maka kita tentunya bicara tentang fundamental perusahaan. Baik, perkenankan saya share ulasan saya mengenai IHSG ya. Sedikit ya, nanti mungkin ini akan diulas lebih dalam oleh Pak Angelo melalui AMTA Market Review ya. Jelas-jelas kalau lihat gambar kotak ini, IHSG sedang dalam keadaan konsolidasi. Dengan resisten yang sangat kuat, jadi di daerah sini, resisten yang sangat kuat di daerah kira-kira angka 7102,67 ya, resisten sangat kuat sekali. Berkali-kali dicoba ditembus, akan tetapi tidak tembus-tembus. Sebaliknya dia juga ada support yang kuat, yaitu di daerah 6.965. Akan bergerak kemana dia tentunya tidak ada yang bisa memprediksi. Ya. Yang jelas harus kita perhatikan adalah apa yang harus kita lakukan dia jika bergerak ke atas dan apa yang harus kita lakukan jika dia bergerak ke bawah. Itu saja jawabannya. Ya. No one can predict. Ya. No one can predict. Ya. Tidak ada satupun yang bisa melakukan prediksi. Banyak sekali prediksi-prediksi yang dilakukan, akan tetapi tetap saja tidak berhasil ya. Kita lihat realita aja. Jadi realitanya mengatakan bahwa the market is always right. Bahwa pada hari terakhir maka angka itulah yang berlaku ya. Disitulah terbentuk antara hasil pertempuran antara banteng dan beruang. Seperti 2 hari yang lalu banteng dan beruang, banteng menang ya, hijau dua-duanya. Hari ini banteng kalah, beruang menang, dan tetap masih di area konsolidatif ya. Secara detail nanti akan diterangkan oleh Pak Angelo melalui analisa price and volume ya Pak Angelo, dan value ya. Analisa price, volume, and value daripada transaksi. Bagaimana kira-kira IHSG, apakah lebih besar demand, apakah lebih besar selling pressure. Jadi apakah lebih besar demand power, apakah lebih besar selling pressure, dan itu biasanya tertangkap oleh aplikasi AMTA. Selanjutnya saya ingin sampaikan tadi ada diskusi mengenai apakah misalnya karya, pertanyaan dari Ibu Erna, kemungkinan akan pullback atau tidak. Ya.
karya untuk diketahui istilahnya trennya sangat kuat sekali ya, naik, apakah dia akan pullback atau tidak. Kalau menurut saya mungkin saja pullback ya, malah mungkin saja arah. Mengapa mungkin saja, mungkin saja ARB ya, karena market kan dikuasai oleh big player, yaitu bandar ya, big money, big player, smart money ya. Sekarang kita lihat ya karya kuat sekali. Akan tetapi kalau kita lihat di sini, mereka-mereka yang memiliki harga yang di bawah itu masih sangat tinggi, yang masih sangat banyak. Ini mereka-mereka yang memiliki di harga bawah. Di harga antara 100 dan 150 itu banyak sekali. Dan mereka itu keuntungannya tentunya sudah sangat tinggi. Ya. Mereka tinggal take profit saja. Ya. Mereka tinggal saja take profit. Mereka keuntungannya sudah sampai sini saat ini nih, breakout. Mereka bisa aja take profit. Ya. Take profit dimanapun, selama lebih tinggi dari harga 150, dia akan selalu profit. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan mereka yang memiliki saham di daerah sinilah, ya, di angka, maaf terlalu tebal, mereka yang memiliki saham di angka inilah, ya, angka 100 sampai dengan 150 harganya, dan masih banyak sekitar 22 juta saham, ya. 22 juta lot atau 22 juta saham. Mereka lah yang bisa menjadi bandar. Mari kita sedikit lihat simulasi di sini. Ya. Saya mencoba lihat buy and saya coba lihat dari buy order sini. Nampak ya buy ordernya, Pak Nyarul? Kelihatan ya, yang. Jangan di sini lah, kita lihat dari sini aja. Saya clear dulu anotasinya. Nah, kita lihat ini ada demand ya. Di sini ada demand. Ada yang mau beli sebanyak itu. Tadi ada bandar yang punya kira-kira 21 juta lot ya, atau 21 juta saham. Saya tidak terlalu yakin itu tadi ada jumlahnya lot yang digambar bar chart itu yang kuning ataukah saham. Jika mereka yang memiliki harga 100 sampai 150 tadi, misalnya mereka take profit di angka 454, itu sudah 200%. Nah, ini bisa permainan bandar sebagai berikut. Pertama adalah bandar bisa menurunkan harga, ya, sehingga terjadi yang namanya auto reject. Sampai dengan harga terendah di sini adalah 410 nih. Limit low-nya 410, auto reject. Ya. Ingat, tadi ada yang memiliki sekian puluh juta saham. Mereka mau take profit karena harga saham yang mereka beli adalah antara 100 dan 150. Kalau mereka jual di angka ini, kalau mereka jual di angka limit low, mereka masih untung lebih dari 150%. Ya, untung lebih dari 150%. Nah, ini bisa saja terjadi, ya. Hari ini misalnya, hari di mana demand ini, mereka guyur, mereka jual sebanyak saham yang ini dijumlahkan nih, di harga 410 sampai dengan 472 mereka jual, seluruhnya mereka dump, ya.
ini harga yang saham di sini tuh dijumlahkan. Karena mereka memiliki jutaan saham, dan ini jumlahnya belum terlalu jutaan nih. Dengan mudah mereka istilahnya mengguyur. Maka harga bisa saja menjadi, karena diguyur, menjadi auto reject bawah, ARB. Ya, auto reject bawah di 410. Harga turun ke 410. Let's say mereka guyur dengan 5 juta. Ya, dengan 5 juta saham. Atau 5 juta lot lah, 5 juta saham atau lot ya. Mereka guyur tergantung jumlah yang ada di sini. Diguyur. Harga jatuh ke 410. Ya. Harga jatuh ke 410. Begitu harga jatuh ke 410, mereka cover short. Guyur tadi, mengguyur saham yang ada di sini, namanya shorting. Dia tidak usah meminjam saham dari sekuritas atau dari broker. Dia punya saham sendiri kok. Dia guyur sampai dengan harga 110, ya. Lalu di harga 110 dia cover short. Beli lagi, buy back. Let's say dia menjual 5 juta, diturunkan, diguyur oleh dia sampai dengan harga 410, artinya apa? Artinya harga saham kira-kira turun sekitar 7%, 6,8%. 7%. Lalu dia beli lagi 5 juta saham. Dia cover short, dia beli lagi 5 juta saham. Dari situ artinya apa? Dia kembali memiliki yang 5 juta saham tersebut dengan telah mengantongi keuntungan sebesar sampai dengan ARB, yaitu sekitar 6-7%. Nah, itulah permainan bandar. Permainan bandar. Simplicity-nya lah demikian. Jadi kalau kita melihat di sini misalnya tadi, sebentar saya permainan bandar yang ada di yang di sini nih. Permainan mereka-mereka yang punya saham di sini. Ya. Mereka jual sampai dengan 410, untung 410, diambil 150, 260, untungnya berapa persen? Tentunya tidak 410 karena mereka kan ada rata-ratanya tuh. Ya. Tapi yang paling jelas adalah 410. 410 itu paling rendah. Sedangkan mereka juga ada yang kena diguyurnya dari mulai 400 berapa tadi? Dari 472 sampai 410 harga rata-ratanya ini berapa? Kira-kira let's say taruhlah harga rata-ratanya 450 atau 440. Mereka memiliki saham seharga 100 sampai 180. Jadi mereka guyur, ya, lalu artinya mereka short. Nanti apa yang dikatakan short itu bisa kita pelajari bersama, ya. Ntar saya clear dulu. Mereka nge-short, lalu cover short. Mereka jual 5 juta saham, dapat 6%, sekitar 6-7%. Mereka beli lagi 5 juta saham, mereka tidak kehilangan saham dengan memperoleh spread keuntungan 6%. That's istilahnya the game of the big money, the game of the smart money, the game of the big funds, the game of bandar. Itu saya kira ulasan saya sedikit mengenai diskusi yang disampaikan antara Ibu Erna dan Pak Angelo tadi siang di grup apakah bisa pullback.
Pak Angelo bisa mengatakan bisa saja. Malah saya bisa mengatakan bukan pullback aja, pullback-nya bisa saja sampai dengan ARB. Akan tetapi dia beli lagi misalnya, dinaikin lagi. Tentunya dia akan membuatnya dengan cara-cara yang lebih sopan. Apa yang saya sampaikan tadi adalah cara yang ekstrim. Demikian saya kira ulasan dari saya mengenai pertama tadi IHSG, kedua adalah mengenai apakah satu saham harganya masih mungkin pullback di dalam suatu tren yang sangat kuat ini, seperti kita lihat di sini ya, di dalam satu tren yang sangat kuat ini, yaitu seperti karya, ya, apakah mungkin pullback? Pullback itu apakah mungkin dia pullback? Mungkin saja, tapi mungkin saja dia auto reject, nah itu sampai 410. Demikian penjelasan saya, ulasan saya, analisa saya. Dengan sendirinya analisa ini disclaimer on, ya, ada disclaimer-nya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Pak Angelo untuk dapat melanjutkan acara ini.